Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Curhatan Milenial. Halo teman-teman, saya Fitriani. Di episode kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah remaja yang bertemakan tentang menjadi ibu di bangku sekolah. Tentunya bersama narasumber kita, dan langsung saja ya. Halo, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, pertama-tama bisa nggak nih kamu perkenalkan dulu nama kamu siapa, background kamu seperti apa, supaya teman-teman yang dengerin bisa lebih tahu gitu tentang kamu. Hai teman-teman, nama saya Senja, umur saya 20 tahun, status saya menikah. Mungkin saya ini termasuk yang mengenal kenakalan-kenakalan remaja yang membuat saya sampai hamil di luar nikah, sampai saya harus putus sekolah. Oke, menurut aku sih kisah kamu ini sangat menarik ya, dan pasti sudah banyak sekali masa-masa yang sudah kamu lalui. Dan teman-teman pun pasti penasaran, ingin mendengar bagaimana kehidupan kamu, bagaimana cara kamu bisa sampai kuat sejauh ini. Langsung saja ya, aku punya banyak pertanyaan nih buat kamu. Ya boleh. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan kamu itu terjerumus ke dalam hal seperti ini yang akhirnya menyebabkan kamu sampai hamil di luar nikah? Yang pasti karena pergaulan saya yang kurang baik. Waktu itu saya masih sekolah kelas 2 SMK, lagi masa-masanya pacaran. Awalnya saya ketemu sama pacar saya ini nggak sengaja di bengkel. Terus habis itu dia ngajak kenalan, minta WA saya. Habis itu ya udah, kita saling kenal satu sama lain. Dia sering ngasih perhatian, sering ngasih ini itu sama saya. Terus dia juga sering main ke rumah saya. Saya juga sering main ke rumahnya, pokoknya deket lah ya. Habis itu dia ngajak pacaran, kata saya ya ayo. Ya namanya juga cewek, dikasih perhatian pasti baper lah ya. Iya, pasti baper banget ya, emang cewek tuh baper. Nah pas pacaran itu kita sering ngabisin waktu berdua. Saya juga akrab sama keluarganya, kita sering main. Sampai saya terlalu nyaman sama dia dan rela ngelakuin apa saja, sampai dia itu ngajak untuk berbuat hal seperti itu. Dan pada saat itu mungkin karena sayang, ya saya mau, dan dia juga janji kalau ada apa-apa pasti tanggung jawab. Mungkin tingkah polos saya itu akhirnya saya harus akhiri sekolah saya karena saya hamil di luar nikah. Oh seperti itu. Nah, aku pengen tahu nih, apa sih pola pikir kamu pada saat itu tentang definition dari pacaran itu sendiri? Gak mikir kemana-mana sih ya, pacaran ya pacaran, apalagi usia saya masih remaja. Pasti di pikiran saya, apapun yang buat saya happy, saya lakuin, apalagi soal cinta. Saya sayang sama seseorang, dianya pun juga sebaliknya. Ya udah, pada saat itu juga gak pernah mikirin apa akibatnya. Saya ngelakuin hal itu, gak mikir sejauh itu sih. Ya. Terus apakah orang tua kamu pada saat itu memiliki aturan tersendiri gitu tentang perihal pacaran? Kan kalau sekarang kan kayak orang-orang tua tuh lebih udah kamu sekolah aja, misalkan gak usah pacaran, masih kecil atau gimana? Ya namanya juga orang tua, menurut saya sama aja sih. Kalau bisa anaknya gak usah pacaran dulu, sekolah dulu yang bener. Begitupun orang tua saya sama, cuman mereka gak terlalu ngekang juga anaknya untuk gak boleh pacaran. Dan sayanya juga nakal, mungkin gak mikirin orang tua saya. Kalau sampai tahu gaya pacaran saya sebebas ini, saya mikirnya toh pacar saya juga baik ke orang tua saya. Dia tuh usaha buat deket sama keluarga saya gitu. Seperti itu. Terus sebelum kamu melakukan hal itu ya, hubungan itu sama pacar kamu, apakah ada pemikiran pada saat itu kamu nih berbuat kayak gitu tuh pasti akan ada dampaknya gitu tuh, baik untuk pendidikan kamu, masa depan kamu. Pokoknya kamu mikir gak gitu, abis ini gue tuh bakalan gimana gitu, gimana? Yang jelas pada saat saya ngelakuin hubungan intim sama pasangan saya gak mikir sampai ke situ. Dan saya juga mikirnya toh dia juga mau tanggung jawab, ditambah sayanya juga cinta, sayang. Tapi bener kata pepatah juga, katanya penyesalan itu datangnya di akhir. Ya sama begitu. Pas udah ngejalanin
apa yang harus saya jalanin, akibatnya yang saya dapat rasanya tuh hampir saya gak ada tujuan lagi untuk bertahan hidup. Tapi saya mikir, mau gimana lagi, ini juga ulah saya, dan mau gak mau saya harus bisa gitu. Kayak gitu ya. Iya sih, kayak berarti kamu tuh setelah ngelakuin itu tuh ada perasaan penyesalan gitu ya. Iya. Jadi adanya di ending gitu ya. Iya. Oke. Terus apa sih yang kamu rasakan setelah kamu tuh tahu gitu bahwa kamu itu hamil di luar nikah? Jadi awalnya malahan saya nggak tahu kalau saya lagi hamil karena badan saya nggak kan kecil ya, jadi nggak ada perubahan ataupun ciri-ciri orang hamil pada umumnya. Cuman saya ngerasa telat head, tapi gak mikir kemana-mana. Soalnya saya tuh emang sering telat head gitu. Ketahuannya tuh pas saya diajak main sama pacar saya ke rumahnya, dan saya ketemu sama mamahnya, terus kan ngobrol. Habis itu dia nanya sama saya, "Neng sini ge," katanya. Ya. Terus kata saya, "Apa mah?" Dia bilang, "Kamu lagi hamil ya?" Kata saya, "Hamil gimana mah?" "Enggak kok, cuman lagi gak enak badan doang." Terus kata mamahnya, kata mama saya, Sama pacar. ya mama pacar saya, "Kamu kelihatannya lagi hamil, mending kita cek aja dulu ke bidannya," katanya. Oh ya. "Hah, cek apa? Saya nggak usah mah, mungkin emang lagi masuk angin aja." Sebelum saya cek, kita tuh ke rumah saya dulu ngasih tahu mama. Pas sampai di rumah, mama saya sok dong denger begitu, sampai teriak-teriak nangis. Gak mungkin katanya, gak mungkin anak saya hamil. Tapi ibunya pacar saya itu keke aja, ya udah kita mendingan cek aja, gak ada salahnya kan. Toh kata kalau misalkan si nengnya hamil, anak saya mau tanggung jawab, katanya gitu. Kata Mama saya. mama pacar. Kata mama pacar saya. Ya udah ayo, pas sampai di bidan ternyata emang bener saya lagi hamil dan usia kandungan saya udah hampir 4 bulan. Saya aneh dong, kok saya nggak ngerasa, terus badan saya juga gak ada perubahan apa-apa. Di situ mama saya nangis dan marah besar sama saya dan gak nyangka juga, pokoknya campur aduk lah gitu. Kayaknya perasaan mama saya dan saya gak bisa dibayangin di posisi dia yang tahu kalau anaknya bisa hamil di luar nikah. Posisikan saya masih sekolah, pasti dia ngerasa gagal jadi orang tua. Nah habis itu kita pulang ke rumah, kata ibunya pacar saya, "Gak apa-apa, mendingan kalian nikah aja, anak ibu mau tanggung jawab kok," katanya gitu. Dan pacar saya pun emang mau tanggung jawab dan berniat nikahin saya. Tapi waktu itu saya ngerasa pengen lulus sekolah karena sebentar lagi saya lulus. Terus kata mereka, orang hamil itu mungkin lama makin gede, gak bakalan bisa ditutupin, bakalan tahu, udah mendingan nikah aja. Dan akhirnya terpaksa saya harus putus sekolah dan nikah. Jadi pada situ tuh awalnya kamu nggak tahu gitu ya, kamu tuh ternyata hamil. Iya, nggak kerasa apa-apa, nggak ada perubahan gitu ya. Iya. Tapi si orang tua kamu ini sama orang tua pacar kamu setuju gitu ya bahwa kalian tuh harus menikah. Iya. Tapi pacar kamu itu maksudnya dia mau tanggung jawab gitu? Mau. Orang tuanya juga udah setuju, mendingan nikah aja gitu. Terus gimana nih respon orang-orang terdekat kamu, kayak teman kamu, masyarakat, setelah tahu gitu ya bahwa kamu itu hamil di luar nikah? Soalnya kan pasti banyak ya guncangan, omongan-omongan, cibiran orang gitu ya, pasti ada aja gitu. Gimana? Gak lama tuh ya, teman-teman saya, saudara saya, tetangga saya, semuanya pada tahu kalau saya itu hamil dan kondisi saya masih sekolah. Banyak sekali omongan-omongan orang yang menurut saya benar-benar bikin saya down. Buat saya makin putus asa, bahkan saudara-saudara saya pun sempat gak suka sama saya pas tahu kalau saya itu hamil. Kalau teman-teman saya itu, mereka paham kondisi saya gimana, walaupun sebenarnya mereka juga pasti ada rasa kecewa sama saya. Cuman mereka gak nunjukin, malahan kayak support mereka gitu. Jadi teman-teman kamu
mensupport kamu gitu ya. Iya. Jadi teman-teman kamu itu nggak ngejauhin kamu gitu, Enggak. cuma paling tadi kata kamu omongan-omongan Ya. tetangga kayak saudara kamu gitu. Terus teman saya bilang, udah katanya yang udah terjadi biarlah terjadi. Yang penting lu fokus sama anak lu nanti katanya gitu. Fokus besarin anak lu gitu sih. Jadi itu sih ya, jadi teman pada saat itu mungkin teman-teman kamu itu teman-teman yang baik lah ya. Iya. Terus pada saat kamu hamil gitu ya, apa sih yang mendorong kamu itu mau gitu tuh bahwa kamu tuh harus nikah sama pacar kamu? Kan waktu tadi kan kamu cerita katanya kamu pengen lulus sekolah dulu ya kan. Nah, apa sih yang mendorong kamu itu sampai kamu mau melakukan pernikahan saat kamu lagi hamil? Mau gimana lagi, saya kan udah hamil dan saya harus nikah, gak ada pilihan lagi. Cuman kenapa saya dan keluarga gak mau nunggu lahiran dulu? Karena ya tadi makin hari pasti kandungan saya makin besar dan itu gak bisa ditutupin lagi. Terus saya mikir ujung-ujungnya saya akan nikah juga, jadi ya udah saya putus sekolah dan saya menikah gitu. Oh, seperti itu. Terus pernikahan yang kamu lakukan itu sama nggak nih sama pernikahan pada umumnya? Pada saat itu kami nikah resmi secara agama terlebih dahulu. Jadi kalau secara negaranya belum, nanti nunggu saya lahiran dulu. Terus saya nikahnya juga cuman akad nikah. Udah, nggak ada pertanyaan apapun. Perayaan gitu ya? Ya, nggak ada perayaan apapun. Dan yang hampir pun cuman orang tua saya, orang tua pacar saya, penghulu. Udah, kita bener-bener privasi gitu. Jadi waktu itu kamu nikah secara agama dulu? Iya, secara agama ya? Ya. Jadi secara negaranya nunggu kamu lahiran seperti itu. lahiran. Selanjutnya nih, nanti kalau misalkan anak kamu sudah lahir, sudah besar, bagaimana cara kamu berkomunikasi gitu sama anak kamu tentang pergaulan yang benar itu seperti apa gitu? Yang pasti kalau nanti anak saya sudah besar, saya nggak mau dia itu kayak saya gitu dan ngalamin apa yang saya alami. Saya akan berusaha mendidik dia supaya kehidupan dia nantinya bisa lebih baik dari saya. Saya ingin sekolahin dia sampai dia bisa mengejar cita-citanya kelak. Nah, habis itu kan kamu mutusin ya buat nikah sama pacar kamu. Terus gimana nih kehidupan kamu setelah menikah itu sama pacar kamu? Setelah saya menikah, awalnya saya ngerasa kehidupan saya enak lah. Ibaratnya soalnya kan waktu itu pacar saya emang udah ada kerjaan tetap. Jadi untuk biaya kehidupan saya dan anak saya cukup lah. Lalu Saya berpikir positif dan kita akan mulai dari nol, buka lembaran baru. Gimana nantinya pasti bakalan ada anak yang harus kita dibesarkan bareng-bareng. Tapi pas awal-awal nikah saya emang masih tinggal di rumah orang tuanya dia. Dan di sana semua keluarga baik banget sama saya, mau nerima saya gitu. Tapi pas usia pernikahan saya jalan 2 tahun, dia tuh udah kelihatan gak jelas. Dia gak pernah pulang, berbulan-bulan gak ada kabar. Bahkan dia gak pernah ngasih nafkah sama saya, sampai berbulan-bulan dia begitu. Dan akhirnya saya nyari info tentang dia ke temennya. Terus kata temennya, suami saya tuh gak pernah kerja, malah main-main gak jelas sama temennya. Bahkan katanya tiap malam mabuk-mabukan, segala macem. Saya sedih dong dengernya, pikiran saya kemana-mana. Saya cuma mikir, di mana anak saya nanti, siapa yang biayainnya, saya harus apa kayak gitu. jadi awal pernikahan pacar kamu ini kalian tuh hidup enak lah ya, kalian mau buka lembaran baru. Tapi tadi pas usia berapa? Pas usia mau jalan 2 tahun Dia udah berubah gitu ya, ya kelihatan gak jelas. mabuk-mabukan seperti itu. Dan dia udah gak ngasih nafkah juga ya? Ya bahkan gak pulang berbulan-bulan. Oh seperti itu. Lalu Pas dia gak pulang-pulang, gak ngasih biaya segala macem kebutuhan saya dan anak saya. Orang tuanya yang nanggung, yang beliin pampers, makan, yang lainnya semua ditanggung. Tapi masih heran kenapa suami saya kayak gitu. Bukannya
ada anak makin dewasa malah jadi kayak lupa apa yang udah saya korbanin, apa yang udah saya alami selama ini. Walaupun saya juga pasti ngerasa bersalah juga atas apa yang saya lakuin. Jadi banyak perubahan lah ya dari pasangan kamu setelah awal-awal pacaran happy ya, habis itu menikah kan happy, tapi makin kesini makin gak jelas gitu ya. Terus setelah kamu tahu gitu ya bahwa suami kamu itu seperti itu, apa yang buat kamu itu bertahan sama pasangan kamu gitu? Yang membuat saya bertahan udah pasti anak, walaupun sebenarnya saya udah gak kuat jalinin rumah tangga kayak gini, tapi balik lagi anak dan anak gitu. Saya nggak mau nanti kalau anak saya udah besar dia namanya bapaknya siapa, di mana, terus saya cuman diem nggak bisa jawab. Saya gak mau kayak gitu. Jadi gimana pun saya rasa saya masih harus bertahan walaupun saya yang harus sakit, hancur, tapi ini demi anak saya harus kuat dan saya harus bisa gitu. Wow, kamu hebat banget sih menurut aku, kamu bisa kuat. Udah pasti tadi alasannya anak ya, karena kalau udah menikah pasti kita berpikirnya untuk anak. Nah, untuk saat ini, sekarang nih ya, sampai detik ini, apakah pasangan kamu itu sudah lebih baik sama kamu, anak kamu? Apakah udah ada kabar apa gimana? Sempat dia pernah pulang minta maaf sama saya. Dia bilang dia mau berubah, mau komitmen lagi, mau benerin semuanya lagi. Ayo katanya kita besarin anak bareng-bareng. Ya udah kata saya, ya yang penting kamu itu berubah. Harus ingat kalau sekarang tuh udah ada anak, harus lebih dewasa lagi. Karena makin lama pasti kebutuhan makin banyak ya kan. Nah habis itu dia pergi lagi kan kerja, tapi kelakuannya itu malah makin dia susah dihubungin, gak pulang-pulang. Dia sebenarnya kemana, tapi bilangnya ke saya kerja. Malahan kata temennya, dia sering ngeliat suami saya bawa cewek gitu kontrakannya. Disitulah kata saya, ya udahlah, saya nggak kuat. Saya rasa dia gak akan bisa berubah, makin kesini makin menjadi-jadi. Saya juga berhak bahagia sama anak saya, dan saya putusin pisah sama dia. Abis itu saya pulang ke rumah orang tua saya dan tinggal di sana sama anak saya. Semua kebutuhan saya dan anak saya orang tua saya yang nanggung. Dan suami saya udah benar-benar gak inget sama anak-anaknya gitu. Jadi kamu itu mutusin buat berpisah gitu ya sama suami kamu karena kamu udah gak kuat lagi. Nah, banyak banget ya yang udah kamu lalui sampai akhirnya kamu mutusin buat cerai sama dia. Terakhir nih pertanyaan aku buat kamu, ada nggak sih atau apa sih planning kamu ke depannya gitu untuk menjalani hidup kamu sama anak kamu gitu? Untuk saat ini dan ke depannya saya cuma mau fokus besarin anak saya. Niatnya nanti kalau anak saya udah berumuran 3 tahunan, saya mau cari kerja apa saja saya lakuin, gak apa-apa, asal anak saya bisa tumbuh dengan baik dan supaya saya gak ngerepotin orang tua saya. Terus saya juga gak mau terus-terusan bikin orang tua saya pusing mikirin beban saya. Saya udah gak peduli sekarang tentang pasangan, yang saya pikirin anak. Dan anak, gimana caranya saya biayain anak saya sendiri sampai dia besar nanti. Oke, wah keren banget ya. Jadi sekarang kamu akan fokus sama kehidupan kamu, bagaimana kamu sekarang besarin anak kamu, kedepannya kamu seperti apa gitu ya. Iya. Kamu udah nggak mikirin nih nanti hubungan pasangan seperti itu. Dan sekarang saya menyesal atas apa yang pernah saya lakuin di masa itu. Jadi penyesalan tuh datangnya di akhir. Oh, situ. Wah, aku terharu banget sih dengerin kisah kamu ini. Oke teman-teman, nah itulah tadi cerita dari Senja ya, yang sudah mengalami banyak sekali masa-masa ketika dia mengetahui bahwa dia tuh hamil di luar nikah, dia harus putus sekolah, dan dia harus bercerai sama suaminya sekarang. Dan tentunya dia harus berpikir bagaimana dia bisa membesarkan
anak ya saya. sampai besar nanti. Menurut aku kisah ini tuh bener-bener sulit banget. Aku nggak bisa ngebayangin sih kalau di posisi kamu gitu. Kamu hebat, bisa menjalani semuanya. Kamu termasuk wanita keren. Terima kasih ya kepada Senja yang telah mau berbagi cerita. Semoga kamu bisa membuat pola pikir kaum milenial ini tentang pacaran agar lebih positif lagi. Dan juga terima kasih kepada pendengar teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini. Sebelum saya tutup nih, Senja, ada nggak sih pesan dari kamu buat teman-teman kaum milenial di rumah nih yang lagi pacaran, lagi bucin-bucinnya gitu, agar supaya apa ya, pacaran itu sehat dan mereka juga nggak terjerumus sama hal-hal seperti itu. Untuk kalian anak-anak muda zaman sekarang, kaum milenial, udah pasti sekarang ini kalian lagi baper-bapernya sama seseorang, lagi zamannya pacaran, sayang sama seseorang, cinta. Tapi kalau boleh kasih pesan sih, mendingan kalian gak usah tahu, gak usah kenal sama yang namanya pacaran. Apalagi yang masih sekolah, udah fokusin sekolah aja dulu. Karena kalau kalian udah masuk ke dalam zona pacaran, pasti kalian gak akan bisa tahan nikmatnya berpacaran. Waduh, nikmat ya pacaran itu. Karena di usia-usia kalian ini masih masih labil lah ya. Iya, masih labil. Apalagi sampai kalian rela ngelakuin apa saja sama pasangan kalian. Seperti apa yang saya alami itu benar-benar salah total. Dan saya juga gak mau kisah saya ini dicontohkan oleh kalian semua. Gapai cita-cita kalian, buat orang tua kalian bangga sama prestasi kalian, bukan dengan kenakalan. Jangan bikin kecewa orang-orang di sekeliling kalian, karena kalau kalian udah terjerumus sama yang semuanya sampai punya anak di luar nikah, pasti akan buat orang tua kalian ngerasa gagal jadi orang tua. Dan yang pasti bakalan kecewa banget, hancur, sedih, putus asa, semuanya campur jadi satu. So buat kalian, penyesalan itu datangnya di akhir. Mendingan gak usah pacaran. Kalau emang pasangan kalian serius, mendingan langsung nikah aja. Istilahnya sih ta'arupan gitu. Karena kalau udah pacaran, pasti kalian akan terbuai oleh cinta, dan bisa jadi kalian kemakan oleh bullshitnya omongan lelaki dan melupakan segalanya. Bullshit nggak tuh? Jadi menurut kamu omongan lelaki itu bullshit? Iya. Jadi gimana? Manis di awal doang mungkin ya seperti itu. Oke teman-teman, selamat bertemu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.